tim saya adalah saya, Bu Siti Mundari itu teknik industri, Pak Muslimin itu dari dosen dulu teknik Indonesia, tapi sekarang dari dosen Untak, tapi sekarang dosen di Uni Kediri. Jadi terus kemudian Muhammad Ishak bin Liwat dan David ini adalah mahasiswa teknik industri. Di beliau Muhammad bin Liwat ini Mas David. Oke. Saya akan menjelaskan dulu sebelum nanti kita diskusi, yaitu perancangan model monitoring kelelahan kerja operator alat berat dengan pendekatan ekonomi berbasis Internet of Things. Ini studi kasus di perusahaan kayu di Lumajang, namanya PT Wana Indoraya Lumajang. Ini bahwa surat perkembangannya pesat. Pasarnya terutama pasar Eropa. Ini CP Wana Indoraya itu punya pasar baru di daerah Eropa, di daerah Belanda, Prancis. Dan ini ada permintaan baru di daerah Arab Emirat. Jadi artinya bahwa untuk produksi kayu di Indonesia itu sangat potensi sekali untuk ekspor. Makanya kenapa saya mengambil objeknya di industri kayu, karena memang potensi ekspor untuk produk industri kayu di Indonesia itu sangat tinggi. Nah, ini problematikanya. Jadi di industri kayu ini problematikanya ternyata banyak kecelakaan. Ya, ini data dari BPJS, bayangkan meningkat mulai dari tahun 2020 itu 2021 sekian menjadi 360.000 sekian. Jadi 221.000 saya menjadi peningkatan yang luar biasa, dan hampir setiap tahun tuh kecelakaan meningkat. Oke. Ini juga gitu dari hasil sebuah riset di PTX itu 73,3% operator alat berat mengalami kelelahan, dan kelelahan itu akhirnya potensi menimbulkan kecelakaan. Jadi lelah itu akhirnya mendapat. Oke. Permasalahannya di sini. Tadi kan kita tahu bahwa problematikanya itu kan kelelahan, terus banyak kecelakaan. Akhirnya bagaimana? Dari permasalahannya yang perlu diambil ini, bagaimana membuat model monitoring. Ini masih model ya, model monitoring dengan pendekatan ekonomi berbasis IoT. Karena supaya nanti di seorang operator lelah, akhirnya kita model IoT ini harapannya. Tujuannya apa? Tujuannya bahwa kalau model nanti itu sudah jadi dan betul, harapannya nanti dibuat alatnya betul, jadi dibuat alatnya. Ya. Dengan model dan alat ini, maka nanti kita bisa mengatasi, bisa mengontrol operator di lapangan. Jika terjadi kelelahan, potensi menimbulkan kecelakaan, pihak manajemen bisa memberikan peringatan dini atau instruksi dari kantor. Kamu lelah, kamu istirahat, itu diinstruksikan. Atau mungkin sudah ada sistem otomatis. Begitu jamnya ini bunyi tit, oh berarti ini tandanya lelah, dia harus berhenti. Sehingga tidak terjadi kelelahan berkelanjutan dan kecelakaan. Nah, dasar teorinya ini. Dasar teori untuk mengatakan bahwa kelelahan kerja ini adalah suatu keadaan yang dapat mengakibat efisiensinya itu berkurang atau hilang. Jadi orang itu kalau sudah kerja capek, sudah efisiensinya segala macamnya sudah mulai berkurang. Ya, berkurang. Itu teorinya begitu. Ini kelelahan secara fisik. Jadi yang kita ambil ini kelelahan fisik. Nah, internet itu seperti ini. Ini konsep dasarnya bahwa IoT itu jaringan fisik yang saling terhubung realita yang sebenarnya. Ini adalah diagram Bluetooth-nya ya, yang berkaitan dengan alat monitoring kelelahan kerja. Ini nanti pada posisi data-data seperti mana, dan ini adalah diagram kerjanya IoT-nya. Nah, ini hasilnya. Ini hasil analisis berdasarkan dengan bahasa mesin.
programnya ini. Ini kan kalau di run ini, kalau data sudah masuk di run, akhirnya dia akan menunjukkan bahwa oh lelah atau tidak lelah, terus dia akan memberikan peringatan secara otomatis. Ini program. Ini kemudian konklusinya ini, jadi tadi bahwa faktor utama dalam memahami kelelahan itu ini. Yang tadi bahwa faktor subjektifnya itu ya kontribusinya tidak banyak, ya mempengaruhi tidak signifikan tadi, tapi yang objektifnya semua. Ya, rekomendasinya apa? Rekomendasinya karena hasil riset ini menunjukkan fakta bahwa memang terjadi kelelahan pada operator,